Anda menyaksikan segmen Public Corner dalam White Shot Metro TV bersama saya Isyana Bagusoka. Pemirsa, tahun 2013 ini menjadi tahun yang tak terlupakan bagi seorang pembalap muda di ajang Formula 3, Sean Gelael. Meskipun baru memulai masuk dalam ajang Formula 3, namun prestasi Sean sudah makin bersinar. Untuk itu, sore hari ini kita akan berbincang langsung dengan Sean Gelael. Selamat sore, Sean. Selamat sore. Sean, ini kan tahun 2013 sepertinya prestasi Sean makin bersinar ya. Ada begitu banyak prestasi. Kira-kira mana sih yang paling memukau dan makin teringat di benak Sean? Ya, jadi tahun ini balapan pertama British F3, the historical British F3 yang Hamilton, Vettel pernah menang. Ya, akhirnya di balapan pertama dapat podium dan balapan kedua juga dapat podium. Jadi podium tahun pertama tahun 2013 dan di British F3 itu it's really deep, and I think semua orang maupun umurnya 16, 17, 18 pasti akan it feels great. Apalagi ini ada prestasi jadi pembalap termuda ya, menyingkirkan prestasi yang sebelumnya dipegang oleh pembalap Brazil ya. Iya, kita kesana coba untuk try our best, regardless of what age, and akhirnya dapat podium di British F3. I think it's a big accomplishment. Itu berapa lama sih jangka waktunya dari pertama kali mulai masuk F3 ke kemudian akhirnya berdiri di podium? Itu balapan ke-4 di tahunnya ya, tapi again itu beda championship, dan ini akhirnya track pertama yang kita sudah datang kedua kalinya. Karena kalau pertama kali masuk track itu susah, kita nggak tahu apa-apa dibanding sama balap-balap yang sudah di sana 1-2 tahun, yang sudah tahu tracknya well, dan dengan mobilnya, dengan gimana where to go. So basically pas di Silverstone kedua kalinya kita bisa fokus lebih untuk set up the car dan drivingnya sendiri, dan akhirnya kita dapat podium. Latihannya sendiri seperti apa sih, Sean, untuk akhirnya bisa mencapai prestasi itu? Ya sebenarnya kita semua harus kerja keras banget untuk work hard, karena level kompetisi di British F3 atau di European F3 itu sangat ketat, dari 1 sampai 32 bedanya cuma sedetik, dan testing itu untuk Formula 3 limited cuma 5 hari, jadi kita nggak bisa testing sebenarnya. Jadi kita harus kerja keras physically and mentally untuk prepare benar-benar to outbeat, to outsmart yang balap-balap lain. Sean dari tadi bicara soal kerja keras, tapi Sean ini kan masih umur 17 tahun ya, masih SMA sebenarnya ya. Kira-kira bagaimana mengatasinya antara tugas sebagai seorang siswa dengan mengejar prestasi sebagai seorang atlet? Ya itu dia, sebenarnya kan karena juga kita travel ke Eropa terus tahun ini, jadi total 16 balapan, jadi kalau nggak salah 12 kali bolak-balik dari Eropa ke sini, dan itu juga takes up time. Jadi benar-benar kita fight jet lag, fight kecapaian dan lain-lain untuk masuk di balapannya sendiri, untuk kondisi prima lah ceritanya. Jadi itu dia kerja fisiknya, dan balik pulang ke sekolah harus catch up semuanya, kerja lebih keras lagi dari teman-teman saya, dan keep the grades up, karena penting juga yang dapat result sekolah yang bagus untuk to the future. Jadi ya sebenarnya kerja lebih keras saya, if you put your mind through it, then you can do it. Tapi kalau sekolah dan guru-guru Sean sendiri mendukung dengan kegiatan Sean yang Anda lakukan sekarang? Ya alhamdulillah sekolahnya mendukung dan guru-gurunya juga mendukung. Mereka sangat komunikatif. Kalau saya di luar juga bisa lewat email, lewat lain-lain, untuk kalau apa saja yang saya udah lewat bisa dikejar. Jadi ya they're really cooperative. Kalau seperti sekarang ini kan musim ujian ya, Sean ya. Kalau misalnya tiba-tiba pada saat sebuah pertandingan kemudian berbarengan waktunya dengan ujian, apa yang harus dilakukan? Nah, tapi biasanya ujiannya kan nggak seminggu kayak UAS gitu. Tapi ya kita bisa koordinasi dengan gurunya, koordinasi dengan sekolahnya, tapi lebih mostly gurunya sendiri. Dan ya either bikin tesnya sebelum pergi atau sesudah. Jadi ya sebenarnya itu lebih fleksibel karena sekolahnya juga mendukung. Jadi terima kasih Sekolah Cipta Buana. Pasti kan agak sulit ya untuk menjaga konsentrasi, untuk pada saat balap benar-benar full konsentrasi di balap, dan pada saat sekolah kemudian full konsentrasi di tugas-tugas sekolah. Kira-kira bagaimana membagi konsentrasi itu agar tidak terpecah-pecah, Sean? Ya, gini, just put it, misalnya kalian malas sekolah gitu, just put it, kalau kalian ingin tetap balap, harus sekolahnya bagus ya. Sebenarnya situ aja, cari motivasi di mana yang kalian
nggak bisa dapat motivasi sebenarnya situ. Like saya sekolah keras, benar-benar kerja keras untuk dapat nilai bagus di sekolah karena untuk balapnya, misalnya seperti itu. Oke, menarik sekali perbincangan ini. Kita harus jeda sejenak, Sean. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini akan kami lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di segmen Public Corner di White Shot Metro TV. Masih bersama kami di segmen Public Corner dalam White Shot Metro TV. Masih bersama saya Isyana Bagusoka. Kita masih membahas tema kita sore hari ini, yakni Young Man on a Mission. Yakni sudah ada tamu kita, Sean Gelael, seorang pembalap muda yang berhasil menorehkan prestasi yang cukup luar biasa ya tahun ini 2013 ya Sean ya. Iya. Tentu saja pasti ada dukungan tim ya Sean ya di balik kesuksesan Sean. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang pembalap sehingga akhirnya bisa menjadi sukses? Jadi struktur tim itu sangat penting ya. Jadi mulai dari pembalapnya sendiri, kita punya tim manajernya sendiri untuk get where the good places are. Jadi mencarikan package yang paling benar, tim yang mana, dengan price seberapa dan lain. Jadi get the guidance lah basically. Dan juga di timnya sendiri itu ada banyak mekanik yang kita work with dengan engineer-nya sendiri, dan engineer sama driver itu paling penting. Kayak kita bisa lihat Felipe Massa dengan Rob Smedley sangat dekat koneksinya. Karena itu setahunnya itu kan mereka work together untuk improve semuanya, improve mobilnya, improve drivingnya. Jadi memang komunikasi between the two of them itu beneran penting sekali. Dan juga untuk bisa improve lah basically. And mekaniknya kita ada lagi 3 mekanik each team, dan ada dataman. Jadi sebenarnya kita juga lihat data. Nggak, jadi balapan ini nggak asal balap doang, tapi kita juga belajar tentang fisika dan lain-lain. Kayak dengan aerodinamis mobilnya dan basically how it works gitu. Dan jadi sebenarnya balapan itu ajar nggak cuman balap doang dan asik doang, tapi juga membelajar basically great school of life gitu ya. Dan juga akhirnya untuk balapan, untuk skillnya sendiri ada kayak semacam driver coach gitu. Ini sangat penting untuk rookie driver seperti saya, yang pertama kali baru masuk Eropa, baru masuk ke kompetisi tinggi. Karena ya dengan jam terbangnya mereka, kita bisa belajar dengan experience mereka yang mereka bisa share untuk kita bisa lebih gampang. So they already went through it, dan kita cuman get help from them as well technically, dan juga atau misalnya kalau kita nervous before start atau hal-hal yang lain. Dan juga kita ikut seperti it's called performance, seperti kayak untuk basically it's where all the drivers get fit and mentally ready gitu ya. Mereka provide basic kayak nutritionist untuk makan makanan yang benar, physio, like your physical has to be in top shape, karena memang balap mobil itu needs a good physical shape, kayak benar-benar fit seperti atlet-atlet yang lain sebenarnya. Jadi tidak sekedar injak rem aja ya? Iya. Juga pas injak gas maksud saya. Injak gas dan rem, setirnya ya orang pikir gampang kan, tapi dengan tambah 3,5 G itu yang bikin berat ya, steeringnya jadi berat, dan your neck, karena kita juga berhenti kan, your neck is a lot, jadi we need to be really fit. Dan pas ngerem, all the force goes through, itu jauh lebih tinggi daripada yang kita experience di mobil biasa. Dan juga what's it called, psychologist, basically like mentally ready, so mentally prepared for the event. Atau misalnya kalau kita ada masalah, misalnya kayak on a drought, on a losing streak, and to kick back, untuk kayak membangkit lagi. Jadi semua banyak faktor yang untuk di dunia balap ini. Kalau masalah teknologi dan kemampuan mesin sendiri bagaimana, Sean? Ya itu dengan Mercedes tahun ini, basically timnya kontrak sama mereka, dan they work together. Jadi sebenarnya mesinnya sendiri, ya karena banyak regulationnya, nggak bisa, jadi satu tim nggak bisa jauh lebih bagus daripada yang lain. Karena tahun ini ada 3 manufacturer, tetapi semua similar ya, karena regulasinya semua sama, dan they try to make as equal as possible. Tapi technically, again balik ke engineer lagi, kita bisa gear ratio, wing setup, damper setting, suspension, semua kita belajar sama engineer-nya untuk gimana cara improve mobilnya dengan sirkuit seperti gini, kondisi seperti ini, atau bagaimana kita bisa adaptasi di kondisi begini atau dengan setup kayak gini. Jadi ya
sebenarnya untuk menang balap itu nggak cuma di driver doang, nggak cuma di mobilnya doang. Itu benar-benar seluruh package yang sangat penting, kayak package yang benar dan waktu yang pas untuk bisa maju ke depan dan akhirnya masuk podium atau menang. Kalau tidak salah, Sean akan berganti tim ya tahun depan ya? Itu alasannya kenapa, Sean? Ya, kita bakal pindah ke Carlin, and I think Carlin semua di dunia balap tahu tim Carlin itu siapa. Mereka udah banyak experience dengan balap-balap bagus dan a rich history in their wins di British F3 or in European atau di GP2 dan World Series. Jadi ya mereka banyak tim yang jam terbang yang udah used to winning. Wah, tahun ini di WR ya mereka really good, especially for rookie. Tapi nggak ada banyak data dari yang bagus. Jadi itu yang mempersulit kita untuk improve tahun ini. Tapi ya, you know, it's been a really good learning year. Kita belajar a lot of things. We soaked everything in, and hopefully next year dengan tim yang bisa lebih, how to say it, ya dari bagus ke bagus juga. Tapi insya Allah yang ini yang lebih experience untuk menangnya sendiri, kita bisa dapat the winning ethic untuk bisa menang satu balapan. Ada rencana khusus untuk tahun 2014 ini? Race-race mana saja yang akan diikuti? Iya, jadi kita ikut championship FIA F3 Europe, yang itu yang udah pasti fix, dan dengan itu kita juga ikut 2 Formula Masters yang seperti tahun ini di Zandvoort, dan akhirnya insya Allah dapat kualifikasi untuk Grand Prix Macau seperti tahun ini. Seperti tahun ini ya. Kira-kira ada pelajaran yang sudah didapatkan belum oleh Sean di Grand Prix Macau tahun 2013 ini untuk tahun 2014? Pelajaran apa yang diambil? Pasti pelajarannya banyak banget ya, karena pertama kali masuk di Grand Prix Macau ini, you know, it's such a amazing feeling. Memang yang mereka bilang, oh track itu beneran susah banget, kayak fokusnya harus 110%, dan memang ya itu benar, bukan a fairy tale gitu loh. Karena it's just unreal. Kita nggak bisa bilang apa-apa until you actually drive di sana. Jadi ya dengan experience itu, dengan little track time, kita bisa ambil pelajaran semua yang jam terbang kita dapat dan implementasikan tahun depan, dan insya Allah dapat pace yang lebih bagus untuk masuk top 5, hopefully. Grand Prix Macau ini kan sebuah ajang yang sangat bergengsi ya, Sean ya. Kira-kira ada pelatihan-pelatihan khusus untuk mencapai Grand Prix Macau tahun 2014? Ya, basically semua balapan sulit ya. But we just try to do our best through the whole season, karena juga the championship is what really matters. Dengan Macau itu just a bit extra in the end, like the icing on the cake gitu lah biasanya. Tapi ya, I mean we work. Tahun depan kita coba every race as best as we can, improve every race, dan dengan itu doang kita bisa dapat mencapai the best target, the best result. Sean ini kan masih muda sekali, tapi sudah mencetak prestasi dan mencetak kebanggaan juga bagi Indonesia ya. Kira-kira ada saran bagi orang-orang yang mungkin ingin mengikuti jejak Sean? Ya, again, apakah kalian, maksudnya kayak, if you love something, misalnya kalau kalian memang suka sesuatu, and go after it. Don't just kayak second tapi males, tapi ini, nggak ada tapi-tapian. Sekalinya kalian benar memutuskan itu it's your choice, it's your passion, then go for it gitu. Like apapun alasannya, kalian harus akhirnya mencapai goal itu. Walaupun susah, harus kerjanya 3 kali lebih berat, 5 kali lebih berat, 10 kali lebih susah. Tapi ya, kalau memang itu your dream, it's your passion, and kalian benar-benar cintai, misalnya apa sih, art atau musik atau jadi atlet, ya go for it, man. I mean, the hard work you get, and if you actually achieve it, it's so much sweeter than the bitterness of your hard work. Baik, Sean, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan menyaksikan tayangan ini makin banyak orang yang terinspirasi dan untuk mencetak lagi makin banyak prestasi bagi Indonesia. Terima kasih banyak, Sean. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam segmen Public Corner di Wide Shot Metro TV. Saya Isyana Bagusoka undur diri, namun jangan kemana-mana karena saat lagi Wide Shot masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.